البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah al-haditsus sabi' wan Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu an. Bapak lalat kakeknya. Ini zaman jahiliyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Rasulullah bersabda, janganlah para hamba Allah yang wanita itu kalian pukuli. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Da'irnan nisa'u ala azwajihin. Lalu setelah itu Umar datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sekarang para wanita jadi lancang pada suaminya, wahai Rasulullah. Farakhasa fi darbihin. Maka Rasulullah pun memberikan keringanan pada para sahabat untuk memukul para wanita. Fa'atafa bi ali Rasulillah SAW nisa'un katsirun. Katsirun yashkuna azwajahun. Setelah itu banyak sekali para wanita yang berkeliling di rumah Rasulullah, datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang suami-suami mereka. Faqala Rasulullah SAW, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin SAW nisa'un katsir yashkuna azwajahun laisa ulaika bi khiyarikum. Sungguh para wanita yang banyak telah berkeliling di rumah keluarga Rasulullah SAW mengeluhkan tentang suami-suami mereka. Bukanlah mereka itu orang yang terbaik di antara kalian. Tayyib, diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Tayyib, za'irna, kata beliau di sini, huwa bidzalin mu'jamah maftuhah za. Summa hamzatin maksurah i. Summa ra'in sakinah, yaitu za'ir. Tayyib. Summa nun, yaitu apa? Nun nisbah, bukan nun taukid jadinya. Ijtara'na, yaitu bersikap lancang. Qauluhu atafa ahata, yaitu mengelilingi, mengepung. Banyak yang datang mengeluh. Tayyib, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Ya, biadabkah maksudnya? Maksudnya jadi tidak tahu adab, biadab. Ya, jadi apa? Mudah mencaci maki suaminya atau bahkan barangkali bahkan memukuli suaminya, itu kalau dalam bahasa kami lancang, istilahnya biadab. Biadab. Di Indonesia juga ada istilah biadab, tapi biasanya untuk yang istilahnya apa, ekstrim sekali itu. Betul-betul sangat tidak punya adab. Tayyib. Lancang, biadab. Tayyib. Di sini Rasulullah SAW bersabda, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul para wanita hamba Allah. Dan ini adalah perintah yang benar. Kalau di sini lancang itu lebih kepada perkataan. Pada perkataan. Tayyib. Nah, itu mungkin karena tidak disebutkan di sini ijtaro'a, maksudnya apakah cuma mulut ataukah sampai tangan, wallahu alam. Baik. Dan ini adalah perintah yang benar, bahkan apa? Ini datang dalil-dalil yang banyak, larangan untuk apa? Untuk memukul orang yang tidak layak dipukul. Sama saja dia itu pria ataukah wanita, sama saja dia itu hamba ataukah orang merdeka, sama saja dia anak kecil ataukah dia itu orang dewasa yang tidak layak dipukul, tidak boleh dia itu dipukul. Karena boleh jadi ini nanti masuk dalam daftar apa? Orang yang muflis. Ya'tina yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa shaumin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza. Disebutkan di antaranya adalah apa? Memukul seseorang. Ternyata itu menyebabkan orang jadi bankrupt di hari kiamat nanti. Menunjukkan apa? Ada dosa di situ, memukul orang yang tidak layak dipukul. Maka apalagi para wanita yang mana secara umum adalah apa? Badannya itu lemah. Tidak boleh kita bermudah-mudah memukulnya. Tayyib. Maka hukum asalnya adalah apa? Jangan pukul para hamba Allah. Di sini Rasulullah mungkin untuk mengatakan apa? La tadribun nisa, jangan kalian pukul para wanita. Tapi ternyata Rasulullah menggunakan apa? Sifat mereka. Mereka adalah para hamba Allah juga. Maka tidak boleh mereka itu apa? Dianiaya, dizalimi dan sebagainya. Dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana apa? Masalah anjing. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Laulam takunil kilabu ummatan min umamillah, kalau tidak salah lafadznya, atau ummatan min khalqillah la amartukum bi apa? Biqatliha walakin uqtulu as-sawadal bahim minha.
seandainya anjing itu bukan umat sebagaimana umat-umat yang lain yang Allah ciptakan, ini dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Niscaya aku telah perintahkan kalian untuk membunuh mereka semua, tapi bunuhlah anjing yang hitam legam itu. Kayak penisbatan kepada Allah menunjukkan adanya apa? Adanya semacam pemuliaan. Maka para wanita sebagaimana juga para lelaki, yaitu mereka punya kemuliaan. Mereka adalah para hamba Allah. Mereka punya kewajiban untuk beribadah pada Allah, diciptakan untuk beribadah. Jangan kalian bermudah-mudah untuk memukul mereka. Baik, maka hukum asalnya adalah tidak boleh memukul manusia. Dan lebih khusus lagi adalah memukul kaum muslimin. Dan lebih khusus lagi adalah para wanita, karena mereka adalah orang-orang yang relatif lemah. Demikian pula apa anak-anak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain itu. Hukum masalah apa itu? Bersikap kasar kepada, bersikap dolim kepada wanita dan anak-anak. Baik, kemudian ketika Rasulullah mendatangkan syariat yang umum semacam ini, yaitu jangan pukul para wanita, kemudian apa? Datang Umar, dan Umar adalah orang yang jujur, yang sampai Rasulullah mengatakan ini ra'aitul haqqa, ini yang tiku ala lisani Umar. Saya melihat kebenaran itu berbicara melalui lisan Umar. Dan dalil banyak tentang Umar. Maka kemudian Umar datang membawa berita kepada Rasulullah SAW, mengatakan da'irnan nisa ala azwajihin. Sekarang para wanita menjadi apa? Biadab atau yang semacam itu kepada suami-suami mereka. Farakhasa fi darbihin. Maka Rasulullah memberikan keringanan untuk memukul mereka. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya berita satu orang yang thiqah itu boleh diterima. Ini bantahan kepada apa? Kepada orang-orang sebagian dari mubtadi'ah, hizbiyun, dari kalangan kalau zaman dulu dalam artian 10 tahunan yang lalu adalah apa? Siapa itu namanya? Orang-orang sururiyun. Mereka mewajibkan yang namanya apa? Tabayun dulu. Nah, sementara sekarang Rasulullah nggak tabayun, datang ke rumah wanita masing-masing, betulkah begini, betulkah begitu, dan seterusnya. Tapi apa? Rasulullah menerima berita dari Umar. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan. Ar-rukhsah sebagaimana penjelasan Asy-Syafi'i menunjukkan hukum asalnya adalah haram. Kemudian ada keringanan. Inilah makna rukhsah. Jadi hukum asal memukul wanita itu adalah apa? Haram. Tetapi apa? Rasulullah memberikan keringanan untuk apa? Untuk pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Adapun para wanita yang kalian khawatirkan kedurhakaannya, maka beri mereka nasihat-nasihat yang baik. Dan juga apa? Boikot mereka di dalam tempat tidur mereka, dan juga apa? Pukul mereka. Tingkatan yang ketiga adalah dipukul. Jadi menunjukkan ini adalah hukum asalnya tidak boleh, tapi kemudian menjadi boleh ketika dalam rangka pendidikan setelah apa? Melalui tahapan-tahapan tadi. Inilah yang namanya rukhsah, menunjukkan apa? Hukum asalnya adalah haram, tapi dia diberi keringanan karena faktor-faktor yang tertentu yang mengeluarkan dari hukum asal. Baik. Nah, ketika itu terjadi, maka apa? Maka akhirnya banyak para wanita yang datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang apa? Tentang apa? Sikap berlebihan yang dialami oleh mereka dari pihak suami mereka. Ketika ada keringanan, langsung mereka apa? Memukuli para wanita dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW tidak merubah hukumnya, tetapi apa? Beliau mengatakan kesimpulannya adalah apa? Laisa ulaika bi khiyarikum. Bukanlah para lelaki tadi itu adalah orang yang terbaik di antara kalian. Kalian ini siapa? Yaitu para sahabat. Para sahabat secara umat mereka adalah umat yang terbaik. Mereka adalah generasi terbaik. Tapi di antara para sahabat sendiri adalah yatafadhal. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat sendiri mereka bertingkat-tingkat. Maka bukanlah yang terbaik adalah orang yang bermudah-mudah untuk memukuli para wanita. Walaupun memukuli wanita tadi tidak menyebabkan mereka keluar dari apa? Keluar dari gelar sebagai umat yang terbaik, sebagai apa? Generasi terbaik. Tetapi apa? Di antara para sahabat orang yang suka memukul wanita bukanlah orang yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang Abu Jaham. Rasulullah mengatakan amma Abu Jaham apa? Fala yadau al-asa'an atiqih. Abu Jaham dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, yaitu apa? Kana daraban lin nisa. Sebagaimana dalam lafaz yang lain di Sahih Muslim itu. Dia sering memukuli para wanita. Menunjukkan apa? Tetap dia sahabat, tetap dia adalah apa? Termasuk dari generasi terbaik. Cuma di antara para sahabat yang lain ada yang lebih baik daripada beliau. Dari sisi apa? Akhlak kepada para wanita ini. Baik.
maka ini adalah cukup sebagai nasihat kepada para sahabat. Manakala mereka diberi keringanan untuk memukul, tidak boleh mereka itu bermudah-mudah melakukan pemukulan, karena ini nanti akan menyebabkan berkurangnya kadar keimanan, berkurangnya kadar khairiyah, sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati semalam itu, yaitu khiyarukum linisaihim, yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik sikapnya kepada istri-istri mereka. Menunjukkan semakin dia itu akhlaknya tidak baik, maka semakin berkurang kadar kebaikannya, keimanannya berkurang, demikian pula kebaikannya berkurang. Makanya orang yang bermudah-mudah untuk memukuli istrinya, maka ini menyebabkan kebaikannya semakin berkurang kadarnya itu. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wa ana khiyarukum linisai, aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istri-istriku. Kenapa? Rasulullah memang tidak pernah memukul istrinya, walaupun beliau membolehkan itu. Baik. Maka cukup ini sebagai sebagai nasihat bahwasanya hukum syar'i sudah ada, masalah pembolehan pemukulan ketika diperlukan. Tetapi kalau dia itu dilakukan secara berlebihan, secara keseringan, maka ini akan menyebabkan rusaknya khairiyah, bukan lagi menjadi orang yang terbaik, suami terbaik, ayah terbaik, dan seterusnya. Baik, berarti tidak bersikap kurang yang menyebabkan istri boleh jadi melampau, dan tidak pula bersikap berlebihan yang menyebabkan istri terdolimi. Dan memang ini adalah perlu yang namanya ilmu, perlu yang namanya pelatihan, dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.